Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ratnasari, NPM 2190101117. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan letak data dan ukuran penyebaran data. Ukuran pemusatan. Ukuran yang banyak dipakai sebagai alat atau parameter untuk digunakan sebagai bahan pegangan dalam menafsirkan suatu gejala yang akan diteliti berdasarkan hasil pengolahan data yang Anda kumpulkan. Ukuran pemusatan ada 5, yaitu 1. Rata-rata hitung (mean atau arithmetic mean). Rata-rata merupakan nilai yang mewakili kumpul data, yaitu nilai yang kurang dari nilai itu, nilai yang lebih dari nilai itu, dan nilai itu sendiri. Contoh: Ani cantik, Lina tidak cantik, Dini sangat cantik. Kesimpulannya, rata-rata perempuan itu cantik. Mean dari sekumpulan data adalah jumlah dari kumpulan bilangan dibagi banyak bilangan tersebut. Yang kedua yaitu rata-rata ukur (geometric mean). Jika perbandingan tiap dua data berurutan, tetap atau hampir tetap, untuk mencari rata-ratanya lebih baik dipakai rata-rata ukur daripada rata-rata hitung. Contohnya, hitunglah rata-rata ukur 3 buah data berikut. X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 4, dan X3 sama dengan 8. G sama dengan 3 bagi X1, X2, X3 sama dengan 3 bagi 2, 4, 8 sama dengan 4. Yang ketiga yaitu rata-rata harmonik. Rata-rata harmonik merupakan kebalikan dari rataan hitung dengan bilangannya, merupakan kebalikan dari kumpulan bilangan tersebut dalam seperangkat data X1, X2, X3, dan seterusnya, Xn. Maka rata-rata harmonik dirumuskan sebagai berikut: H sama dengan N per E buka kurung XI tutup kurung. Yang nomor 4 yaitu modus. Modus merupakan nilai yang paling banyak muncul dalam suatu kumpulan data, atau bila dilihat dalam data berbentuk tabel, modus merupakan nilai dengan frekuensi terbanyak dalam suatu data. Contohnya yaitu berapakah modus dari data 12, 34, 14, 34, 28, 34, 34, 28, 14. Bila diubah dalam bentuk tabel, maka XI 12, 14, 28, 34, FI 1, 2, 2, 4. Modus dari data tersebut adalah 3, 4. Yang kelima yaitu median. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan berdasarkan bilangan terkecil ke terbesar. Ukuran letak data. Ukuran letak data biasanya dinyatakan dalam bentuk fraktil. Ukuran letak data terdiri dari: yang pertama, kuartil. Jika sekumpulan data dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak sesudah disusun menurut urutan nilainya. Contoh soalnya: tentukan kuartil 1, 2, dan 3 dari data berikut: 350, 400, 450, 550, 600, 600, 600, 650, 700, dan 750. Penyelesaiannya, letak Q1 sama dengan datum ke buka kurung 10 tambah 1 tutup kurung sama dengan 2 pangkat 3 per 4. Yang kedua yaitu desil. Desil adalah bilangan pembagian yang membagi kumpulan data yang nilainya telah diurutkan dari bilangan terkecil ke terbesar menjadi 10 bagian.
Contohnya, tentukan desil ketiga dan desil ketujuh dari data 350, 400, 450, 550, 600, 600, 600, 650, 700, dan 750. Penyelesaiannya, letak D 3 sama dengan datum ketiga buka kurung 10 tambah 1 tutup kurung sama dengan 3/3/10 per 10. Yang ketiga yaitu persentil. Persentil adalah bilangan pembagian yang membagi kumpulan data yang nilainya telah diurutkan dari bilangan terkecil ke terbesar menjadi 100 bagian. Contohnya, tentukan persisil ke-25 dan data dari data 350, 400, 450, 550, 600, 600, 600, 650, 700, dan 750. Letak P 25 sama dengan datum ke-25 buka kurung 10 tambah 1 tutup kurung per 100 sama dengan 3/4. Ukuran penyebaran data. Ukuran ini berguna untuk menunjukkan seberapa jauhnya suatu data menyebar dari rata-ratanya. Misalnya kita hendak membandingkan tingkat produktivitas dari dua perusahaan tempe. Yang pertama, ukuran penyebaran data terdiri dari yang pertama, jangkauan data. Dengan menggunakan range, maka dapat diketahui gambaran secara kasar tentang variasi suatu distribusi data. Yang kedua tuh jangkauan antara kuartil dan simpanan kuartil. Jangkauan antara kuartil merupakan selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah, sedangkan simpanan kuartil adalah setengah dari jangkauan antara kuartil. Kuartil merupakan transformasi dari jangkauan kuartil yang digunakan untuk menjelaskan variabel karena semi kuartil lebih berfokus pada pertengahan atau 50% dari distribusi, sehingga kondisi kurang dipengaruhi oleh skor yang ekstrim. Yang ketiga, simpanan rata-rata. Simpanan rata-rata dihitung nilai absolut simpanan. Untuk menutupi kekurangan dari nilai range, maka bisa dihitung nilai simpanan rata-rata. Yang keempat yaitu simpanan baku. Standar deviasi. Simpanan baku ini paling banyak digunakan dalam ukuran penyebaran data. Dengan menggunakan simpanan rata-rata, hasil pengamatan penyebaran sudah memperhitungkan seluruh nilai yang ada pada data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.